Jadi Nabi Ayub waktu itu ketika beliau berdoa, ya Allah, ini masaniya syaiton binus bin wa'ada bin. Ya Allah, saya itu dipengaruhi oleh setan. Sehingga seolah saya ini, ya Allah, berat banget. Perutnya sakit, badannya sakit, apanya sakit begitu. Dan pada saat itu seolah merasa Nabi Ayub itu diadab. Nah setelah Nabi Ayub berdoa semacam itu, mengadu kepada Allah semacam itu, Nabi Ayub diperintahkan oleh Allah untuk urkut birijlikah. Hentakkan kakimu ke tanah. Itu kata Allah. Ya. Kemudian Nabi Ayub menghentakkan kakinya ke tanah. Dan tanah yang dihentakkan kaki oleh Nabi Ayub itu muncul apa? Air. Nah air itu dipergunakan untuk minum oleh Nabi Ayub. Air itu dipergunakan untuk mandi oleh Nabi Ayub. Jadi dulu ketika saya masih di pondok itu ada ponari. Ya, di Jombang itu ada ponari. Ponari itu anak kecil umur 9 tahun atau 8 tahun. Itu punya keistimewaan. Ya, dengan batunya itu diusap-usap orang yang sakit langsung sembuh. Sekarang mana ponari? Nggak bisa semacam itu. Pasiennya banyak banget. Nah, Nabi Ayub ini sakit, tadi sakit. Jadi diguna-guna oleh setan dalam tanda kutip itu. Kemudian menggejok kaki ke tanah karena diperintahkan oleh Allah langsung, kemudian airnya digunakan untuk mandi, digunakan untuk minum. Sehingga apa? Nabi Ayub itu sehat dohiron wabatinan. Nabi Ayub sakit kulit. Jadi kulitnya itu busuk. Ada setnya. Setnya loncat, beliau ambil. Kasihan kamu nanti nggak bisa makan. Diletakkan lagi. Busuk. Nah bagian dalam juga begitu, mungkin rusak. Tapi dengan kemudian Nabi Ayub disuruh apa? Menunjukkan kaki ke tanah, lantas kemudian airnya diminum, airnya dibuat mandi. Nabi Ayub langsung sembuh. Cukup hanya itu? Tidak. Dari air itu, Nabi Ayub bisa mengembalikan anaknya yang meninggal ketika meninggal waktu itu. Cukup itu, banyak orang-orang datang yang sakit-sakit datang ke Nabi Ayub. Subhanallah. Nah ini semua adalah by design. Apakah Nabi Ayub mampu melakukan itu? Enggak. Itu adalah mukjizat fadlun min fadlillah. Keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ayub. Nabi Ayub hanyalah seorang wayang yang dijadikan model oleh Allah untuk melakukan hal-hal tersebut. Tadi doanya. Beliau mengatakan apa tadi? Robbi anni masaniya syaiton binus bin wa adabin. Subhanallah Nabi Ayub. Nah inilah kita harus belajar dari ini. Jadi kalau kita sudah dekat dengan Allah, apapun yang notabene hal tidak mungkin menjadi mungkin dalam tanda kutip. Bagaimana seseorang bisa menghidupkan orang lain itu loh. Tidak bisa. Tapi Allah bisa. Allah bisa. Melalui perantara orang-orang tertentu yang Allah pilih untuk menghidupkan. Nabi Isa bisa toh? Salah satu mukjizat Nabi Isa itu menghidupkan orang mati. Membuka mata orang yang buta. Menyembuhkan orang sakit. Nabi Ayub juga sama. Punya kemampuan itu. Punya mukjizat itu. Yone awakmu cedek sama Allah. Itu fa insya Allah gitu. Tapi hal-hal semacam itu jangan kamu berambisi untuk mendapat itu. Kalau kamu mendekatkan diri kepada Allah dengan cara zikir, dengan cara ngaji semacam ini, dengan cara istiqomah melakukan amal, ya, niatkan saja mendekatkan diri kepada Allah. Nanti Allah akan beri kamu apa yang tidak kamu bayangkan, apa yang tidak kamu perkirakan sebelumnya.
Nah, para nabi itu ya sebetulnya nggak menginginkan dalam tanda kutip bisa memiliki mukjizat, bisa menyembuhkan orang mati. Tapi karena beliau itu dekat dengan Allah, maka apapun diberi oleh Allah. Ini yang perlu kita kaji di situ. Jadi orang-orang dulu banyak mereka melakukan tirakat, wirid, ya, banyak melakukan amalan-amalan tertentu, terus kemudian berniat untuk mendapatkan satu karomah. Nggak akan dapat. Orang yang mendapat karomah itu adalah orang yang tidak berhasrat punya karomah. Tidak berpikir tentang karomah ketika mereka beramal. Hal yang sama, Anda ingin bertemu dengan Nabi Muhammad dengan bacaan sholawat. Nggak akan ketemu. Tapi mereka yang baca sholawat dengan niat mendekatkan diri kepada Allah dan juga mencintai Nabi, itu baru kemungkinan besar akan mendapatkan anugerah berupa ketemu dengan Nabi. Nah itu. Wa wahabna lahu ahlahu mithlahu ma'ahum. Selain itu juga Nabi Ayub itu diberikan kemuliaan oleh Allah berupa kenikmatan kebahagiaan berupa anak yang tadi dihidupkan, anak yang baik-baik yang diberi rahmat oleh Allah. Itu keluarga Nabi Ayub. Nah, kenapa kira-kira? Kenapa Nabi Ayub mendapat kemuliaan itu? Lolos dari ujian penyakit tadi. Dan beliau kembali kepada Allah. Kadang kita kan enggak tuh. Sakit, lama sakitnya. Nabi Ayub lama loh. Jadi kira sebentar. Nabi Ayub lama ini sakitnya. Cek nanti coba berapa tahun itu sakitnya Nabi Ayub semacam itu. Nah kita diberi sakit oleh Allah. Kemudian kita, wes gak usah sholat-sholatan. Wes gak usah poso-posoan. Wes gak usah iman-imanan kepada Allah. Buktinya aku wes berusaha, buktinya aku sholat, buktinya aku poso, tetap digawe sakit. Nah itu pemikiran yang goblok. Padahal tadi Nabi Ayub itu dibuat oleh Allah sakit by design untuk takdiban itu. Untuk mendewasakan pemikiran Nabi Ayub, untuk mendewasakan keimanan Nabi Ayub, untuk mendewasakan spiritual Nabi Ayub, untuk mendewasakan emosional Nabi Ayub. Bisa nggak dia membawa dirinya dalam kondisi terdesak semacam itu? Sakit yang menyusahkan, sakit yang menyakitkan. Kok bisa? Ya wis diangkat sama Allah. Berupa apa? Diberi mukjizat itu tadi. Nah, inilah kemudian kita harus pahami bahwa satu kondisi di dalam kehidupan kita yang tidak enak itu diciptakan oleh Allah dan itu berfungsi untuk takdiban. Paham ya? Nah, kamu sekarang mondok, enak nggak mondok? Enak kok andai kata kirimannya banyak. Karena mondoknya juga santai aja ya kan? Nggak pernah belajar, tidur, nanti wayani makan, wayani beli baju dari duit orang tua. Enak. Tapi apakah mondok semacam itu? Enggak. Mondok yang saya rasakan dikejar-kejar dengan ilmu. Mondok yang saya rasakan dikejar-kejar dengan waktu. Mondok yang saya rasakan dikejar-kejar dengan keadaan yang begitu tidak enak. Nah, sabar. Ojo buru-buru pingin senang-senang. Jangan terburu-buru untuk mendapatkan kemuliaan. Karena kita punya kaidah man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bihir manih. Kalau ada orang kok cepat-cepat ingin dapat sesuatu, oleh Allah akan diuji dengan sesuatu yang dia tidak inginkan. Ojo cepat-cepat golek kemuliaan. Sehingga sikut sana, sikut sini. Jangan cepat-cepat mendapatkan kebahagiaan. Sehingga kamu melakukan satu kebahagiaan yang salah jalan. Jangan cepat-cepat. Belum waktunya. Santai saja. Santai saja. Nek waktumu sudah pada waktunya, insya Allah kamu akan merasakannya. Saya pernah cerita sama kamu. Di pondok saya, kawan saya itu ada yang berusaha untuk mendapatkan rizki.
dengan usaha jualan rokok. Nah, untung nggak jualan rokoknya? Enggak. Kenapa? Karena rokoknya diutangi oleh kawannya. Nggak balik sampai dia boyong. Coba. Itu yang disebut dengan man ta'ajjala say'an qabla awanihi uqiba bihirmani. Ojo cepet-cepet pingin entuk duit nang pondok karena belum waktunya. Jangan cepat-cepat mendapatkan kemuliaan di pondok karena belum waktunya. Kamu belum mengabdi di masyarakat kok pingin entuk kemuliaan. Kamu belum waktunya untuk mendapatkan uang, kok kamu mendapatkan uang? Belum waktunya. Nanti ada tahapannya. Ada ujiannya. Setelah mondok, kamu harus ngabdi di masyarakat. Setelah mengabdi di masyarakat, nanti kamu akan mendapatkan rizki yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kalau sudah semacam itu, nanti kamu akan mendapatkan kemuliaan. Rizki itu sing ngatur Allah. Yang memberi Allah. Bukan kita. Tapi kita tetap harus berusaha. Karena tawakalnya kita orang mukasabah atau orang yang makomnya kasab adalah berusaha semaksimal mungkin, berdoa lalu pasrahkan kepada Allah. Itu tawakalnya. Karena nanti ada tawakal lagi di atasnya. Namanya tawakalnya orang yang sudah fana. Makom tadrij. Di mana makom tadrij itu apabila mereka berusaha, mereka akan mendapatkan dosa. Kenapa? Wong mereka itu hidup itu dilayani oleh Allah dalam tanda kutip. Makom tadrij itu gimana? Dia sholat. Dia nanti setelah sholat pingin apa? Itu datang. Pingin duit, sholat. Terus kemudian setelah sholat dibuka sajedahnya, ada duit. Makomnya makom tadrij. Makom fana, wis gak mikir. Keinginan, kebutuhan. Pokok dia hidup. Bahkan dirinya dia tidak ketahui bahwa dirinya siapa. Dan dia mengatakan, mafi jubbah ilallah. Tidak ada yang di dalam baju ini kecuali Allah. Karena semuanya itu dilihat adalah Allah. Itu makom fana. Syekh Siti Jenar, Al-Halaj. Nah, kita bukan ke sana. Makom kita adalah makom kasab. Yang ngapa-ngapain harus berusaha. Harus berusaha. Pingin punya ilmu, harus belajar. Pingin kaya, harus bekerja. Ya, pingin kemuliaan, harus mengabdi dulu. Karena kemuliaan itu identik dengan pengabdianmu, sikapmu, keilmuanmu.